Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin dosen menyesuaikan. Izin memperkenalkan diri. Taruna Utama Bani Kalipa, STB 4209, Prodi Manajemen Pemasyarakatan kelas A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi kuliah Hukum Keuangan Negara mengenai Badan Layanan Umum atau yang biasa kita singkat BLU. Apa sih itu BLU? Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Badan Layanan Umum atau biasa disingkat BLU adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan atau mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Tujuan BLU sendiri untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas dalam penerapan praktek bisnis yang sehat. Asas Badan Layanan Umum. Asas Badan Layanan Umum. BLU sendiri beroperasi sebagai unit kerja kementerian negara atau lembaga atau pemerintah daerah untuk tujuan pemberian layanan umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh instansi induk yang bersangkutan. BLU merupakan bagian perangkat pencapaian tujuan kementerian negara atau lembaga maupun pemerintah daerah, dan karenanya status hukum BLU tidak terpisah dari kementerian negara, lembaga, atau pemerintah daerah sebagai instansi induk. Ketiga, menteri atau pimpinan lembaga, gubernur, bupati ataupun wali kota bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum yang didelegasikannya kepada BLU dari segi manfaat layanan yang dihasilkan. Pejabat yang ditunjuk mengelola BLU bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pemberian layanan umum yang didelegasikannya kepada atau oleh menteri atau pimpinan lembaga, gubernur, bupati maupun wali kota. BLU sendiri menyelenggarakan kegiatannya tanpa mengutamakan mencari keuntungan. Rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja BLU disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja Kementerian Negara maupun lembaga, SKPD maupun pemerintah daerah. BLU sendiri mengelola penyelenggaraan layanan umum sejalan dengan praktik bisnis yang sehat. Karakteristik BLU. Berdasarkan uraian atau pengertian asas BLU yang saya jelaskan sebelumnya, dapat dilihat bahwa ciri karakteristik dari BLU adalah: yang pertama, berkedudukan sebagai instansi di lingkungan pemerintah. Yang kedua, menyediakan barang atau jasa yang dijual kepada masyarakat, pastinya. Yang ketiga, tidak mengutamakan atau mencari keuntungan. Yang keempat, didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Dan yang terakhir, pejabat pengelola BLU dan pegawai BLU dapat terdiri dari pegawai negeri sipil atau PNS atau tenaga profesional non-PNS sesuai dengan kebutuhan BLU. Jenis Badan Layanan Umum sendiri terbagi menjadi dua. Pertama, Badan Layanan Umum Pusat, yang mana dikelola oleh pemerintah pusat, termasuk kementerian atau lembaga. Dan yang kedua, Badan Layanan Umum Daerah, yang mana Badan Layanan Umum Daerah sendiri dikelola oleh pemerintah daerah, baik itu gubernur, bupati maupun wali kota yang bertanggung jawab atas pelayanannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang persyaratan
BLU. Dapat saya jelaskan, tidak semua satker yang memiliki PNBP bisa menjadi satker BLU. Ada beberapa persyaratan agar satker yang memiliki PNBP bisa menjadi satker BLU. Yang pertama, persyaratan substantif. Apa aja yang ada di persyaratan substantif? Pertama, menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi yang berhubungan dengan penyediaan barang atau jasa layanan umum seperti pelayanan di bidang kesehatan, pelayanan pendidikan, serta pelayanan jasa penelitian dan pengembangan atau litbang. Pengelolaan wilayah atau kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum seperti otorita dan kawasan pengembangan ekonomi terpadu. Atau pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi atau pelayanan kepada masyarakat seperti pengelola dana bergulir untuk usaha kecil dan menengah. Yang kedua, bidang layanan umum bersifat operasional, menghasilkan seni barang atau jasa publik. Dan yang terakhir, dalam kegiatannya tidak mengutamakan keuntungan. Persyaratan teknis. Di sini dapat saya jelaskan persyaratan teknisnya terbagi menjadi dua. Yang pertama, kinerja pelayanan di bidang tugas pokok dan fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui BLU, bagaimana direkomendasikan oleh menteri atau pimpinan lembaga maupun kepala SKPD sesuai dengan kewenangannya. Dan kedua, kinerja keuangan satker instansi yang bersangkutan sehat sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen usulan penetapan BLU. Yang selanjutnya, persyaratan administratif. Apa aja sih persyaratan administratif? Yang pertama, persyaratan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat. Yang kedua, pola tata kelola. Yang ketiga, rencana strategis bisnis. Dan yang keempat, laporan keuangan pokok. Yang kelima, standar pelayanan minimal. Dan terakhir, laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen. Di sini saya juga akan menjelaskan rumpun badan BLU. Baik terdiri dari rumpun kesehatan. Rumpun kesehatan sendiri terdiri dari rumah sakit dan balai kesehatan yang dibina atau dikelola oleh Kemenkes, rumah sakit TNI, dan rumah sakit Polri. Di rumpun pendidikan sendiri terdiri dari perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi agama Islam negeri, politeknik kesehatan, serta politeknik dan balai pendidikan lainnya. Rumpun lainnya terdiri dari BLU pengelola dana, BLU pengelola kawasan, BLU pengelola aset, bandara, serta penyedia barang dan jasa lainnya. Dapat yang saya tambahkan, badan layanan umum bertahap diberikan fleksibilitas pada batas-batas tertentu berkaitan dengan jumlah dana yang dapat dikelola langsung, pengelolaan barang, pengelolaan piutang, serta perumusan standar kebijakan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan. Penerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum berakhir apabila yang pertama, dicabut oleh Menteri Keuangan. Yang kedua, dicabut oleh Menteri Keuangan berdasarkan usul dari Menteri, pimpinan lembaga non-kementerian atau pimpinan lembaga yang bersangkutan. Yang ketiga, berubah statusnya menjadi badan hukum dengan kekayaan negara yang dipisahkan. Yang keempat, pencabutan penerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum oleh Menteri Keuangan ketika badan layanan umum itu sendiri sudah tidak memenuhi persyaratan substantif, teknis maupun administratif. Dan yang terakhir, seperti yang saya jelaskan tadi, pencabutan status karena berubah menjadi badan hukum dengan kekayaan yang dipisahkan. Standar dan tarif layanan umum. Standar pelayanan minimum
adalah spesifikasi teknis tentang tolak ukur layanan minimum yang diberikan oleh Badan Layanan Umum kepada masyarakat. Agar fungsi standar pelayanan dapat mencapai tujuan yang diharapkan, standar layanan Badan Layanan Umum seyogyanya memenuhi persyaratan spesifik, measurable, attainable, reliable, and timely, yaitu fokus pada jenis layanan, dapat diukur, dapat dicapai, relevan dan dapat diandalkan, serta tepat waktu. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan sedikit mengenai apa itu Badan Layanan Umum dan definisinya. Jika ada kekurangan dan salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.